Episode 10. Sore itu, Davin bersandar di kursi belakang mobil sedan hitam yang melaju pelan menuju rumah Tuan Mario. Biasanya wajahnya datar atau lelah setelah pulang sekolah. Tapi hari ini berbeda dah. Ada cahaya baru di matanya. Bahkan sang supir, Pak Herman, beberapa kali melirik melalui kaca spion. Heran melihat ekspresi tuan muda hari itu yang terlihat jauh lebih hidup. Sesampainya di pekarangan mansion milik opanya, Davin turun tanpa menunggu pintu dibukakan. Langkahnya ringan, sesuatu yang jarang terjadi. Security sampai saling pandang karena melihat tuan muda mereka itu tersenyum kecil. Belum sempat Davin mengetuk pintu, Opa Mario sudah berdiri di ambang pintu sambil menyipitkan mata, mempelajari wajah cucunya. Davin, kamu datang lebih cepat hari ini. Dan wajahmu itu, kenapa ceria sekali seperti habis menang undian? Ujar opanya dengan nada menggoda. Davin menghela napas pendek. Aku punya cerita, Pa. Opanya tersenyum hangat, senyum seorang lelaki tua yang sudah sangat memahami cucunya. Kalau begitu, ayo masuk. Opa Jeti penasaran ada cerita apa hari ini, sampai kamu terlihat tidak sabar, ucap Mario sambil menepuk bahunya. Mereka duduk di ruang baca. Ruangan yang penuh dengan rak buku tua, lampu kuning temaram, dan aroma teh melati yang selalu tersedia. Karena itu minuman favorit Opa Mario dan Davin sudah hafal dengan aroma khas itu. Rumah ini selalu menjadi tempat teraman bagi Davin. Satu-satunya tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Opa memandang cucunya lama, seolah membaca setiap ekspresi kecil. Ceritakan pada Opa, ada apa dengan senyummu itu? Dan Davin pun mulai bercerita tentang Kiana, tentang perjuangan gadis itu setelah ditinggalkan ayahnya, tentang sakitnya Kiana yang tetap memaksa bertahan, tentang ayahnya yang tidak hadir saat sekolah memanggil, dan tentang dirinya yang ingin menjadi orang yang selalu ada untuk Kiana. Semakin lama Davin bercerita, semakin jelas sorot hangat di mata Opa Mario, hingga Opa mengangkat satu alis, suaranya dibuat senakal mungkin. Davin, apa kamu menyukai gadis itu? Wajah Davin memerah di detik itu juga. Ia menunduk, malu tapi tidak menolak. Sepertinya iya. Pa, aku menyukainya. Opa terkekeh kecil, suara bahagia yang jarang terdengar sejak perceraian putrinya. Kenapa masih bilang sepertinya? Jelas-jelas kamu memang suka. Akhirnya, ada sesuatu selain nilai rapor dan lomba yang bisa membuatmu bersinar begini. Davin tersipu, tapi senyumnya tidak hilang juga. Kemudian, Opa berubah serius, memandang cucunya lembut. Kamu selama ini tumbuh sendirian, tanpa kehangatan dari mama maupun papamu. Mamamu sibuk mengejar pekerjaannya, agar tidak larut dalam kesedihan setelah perceraiannya. Papamu di Kanada, dan mamamu memutus kontak kalian. Davin menggenggam tangannya. Ia tidak menangis tapi dadanya terasa sesak. Pa, suaranya hampir tak terdengar. Aku cuma nggak mau Kiana sendirian seperti aku. Opa Mario menepuk bahu Davin, penuh kasih sayang yang tulus. Kamu bisa menemani dia, tapi jangan lupa, kamu dan Kiana masih muda. Dia punya mimpi, dan kamu juga. Cinta yang baik itu bukan mengikat, tapi mendukung. Davin mengangguk pelan. Aku ngerti, Pa. Aku cuma mau ada untuk dia, mau bikin dia merasa tidak sendirian. Opa tersenyum bangga, matanya berkilat lembut. Kalau Kiana tidak keberatan, ajak dia main ke rumah Opa suatu hari. Opa ingin bertemu gadis yang bisa membuat cucu. Opa bersinar seperti matahari sore begini. Wajah Davin langsung cerah. Iya, Pa. Kalau Kiana nggak keberatan, aku pasti ajak dia. Opa tertawa senang. Ah, cucuku, akhirnya kamu punya alasan untuk tersenyum dari hati, bukan karena prestasi atau tuntutan. Davin menurunkan kepalanya, menahan emosi yang tiba-tiba menggenang. Terima kasih, Pa. Kalau bukan karena Opa, mungkin aku sudah lama menyerah. Opa Mario menatapnya penuh bangga. Kamu sudah tumbuh jadi lelaki baik, Davin. Itu yang paling membuat Opa bangga. Dan malam itu, Davin tidur di kamar lamanya dengan hati yang hangat. Lebih hangat dari rumah mewahnya yang sunyi. Satu hal yang ia tahu pasti. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa membuat Kiana tak merasa sendirian lagi.